Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya. Ketemu lagi bersama saya. Jangan bosan-bosan ya. Di sini karena saya tidak memberikan tutorial yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk semua sahabat ya. Dan bagi para sahabat semua yang belum like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya untuk mendapatkan notif terbaru ya mengenai servis-servis alat yang ada di sekeliling kita, terutama supaya kita tidak harus untuk ke bengkel servis ya. Nah, di sini kita akan membahas lagi sebuah kipas angin ya. Kipas angin ini mereknya Sky. Merek Sky. Kipas angin merek Sky. Ini ukuran 12 in seperti ini. Tapi karena ini mah contoh ya. Sebenarnya saya dapatnya bukan seperti ini punya saya sendiri, biasa dipakai. Saya dapatnya ini bentuknya mah udah seperti ini ya. Jadi ini keluhannya mati. Tadinya katanya macet, dikasih oli langsung hidup, nggak lama langsung mati dan bau sangit. Kita coba cek dan kita coba eksekusi ya. Ini cuma di bawahnya mesinnya saja ya, karena jauh. Jadi dia hanya bisa membawa alatnya ininya aja, tidak dibawa seutuhnya seperti yang punya saya tadi. Kita coba cek terlebih dahulu ya. Nah, kita coba sekarang mengetes ya. Apakah dinamo Sky yang di bawah ini masih bisa hidup atau masih bisa ketolong atau udah kebakar, karena keluhannya emang ini mati total dan bau sangit kata yang punya. Kita biasa menggunakan tester. Nah, di sini kita diposisikan di posisi 0, posisi 0. Di posisi 0 kelihatan ya. Ini colokannya. Biasa kita jepitkan kanan kirinya, bebas mau ke yang hitam kemana yang merah kemana terserah. Ini udah dicolokkan. Ini lepas. Ini kita udah dicolokkan. Nah, ini tester udah menunjukkan angka 0. Menunjukkan angka 0 ya. Kelihatan. Kita coba putar ininya ke speed 1. Ada angka di situ menunjukkan pala 626 ya. Putar ke 2. Di sini menunjukkan 7379 ya. 9 lebih. Di sini ini 75. Ini 69. Berarti si kipas ini masih mungkin bisa diperbaiki ya, karena si dinamonya tidak terbakar. Kita coba untuk ngebongkarnya dulu ya. Gas ini dibuka, di sini ada baut 1 2 3. Ini yang satunya udah gak ada ya. Satunya udah gak ada. Kita coba bongkar dulu. Sekali lagi saya tidak lupa untuk para senior dan kepada sahabat yang telah memberikan subscribe maupun like atau jempolnya ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, karena dengan subscribe dan jempolnya itu membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten mengenai servis-servis elektronik yang ada di sekitar kita ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semua sahabat di rumah maupun dimanapun. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan bukan hanya untuk laki-laki aja, wanita pun bisa sebenarnya.
benerin yang gini. Gampang ya, tinggal kita coba aja. Jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita takut untuk mencoba kapan mau bisa gitu. Ini buka dulu bagian kapasitor supaya mempermudah untuk membukanya. Lalu buka baut yang 4. Ini bautnya lumayan keras banget. Kita coba menggunakan ini ya, tang. Ini kalau susah tinggal ini jepit pakai tang. Ini jepit pakai tang yang kenceng banget. Lalu ini menggunakan obeng, kelihatan gak ini? Coba ya, buka. Kita coba buka. Keras banget ini ya. Keras banget. Bahkan sebenarnya ini tidak mudah kalau kita berani untuk menekuni, sebenarnya semudah ya. Karena yang penting itu satu, modalnya itu tester, dan yang kedua obeng, gitu aja sih. Modal di bawah paling kalau obeng semua orang punya kayaknya. Paling beli tester paling ya sekitar kurang lebih 30.000 ya, biasa juga gak masalah sebenarnya. Karena ini itu sebenarnya bisa dikerjakan untuk bukan hanya kaum laki-laki saja ya. Bahkan di sini setahu saya ada tukang servis itu cewek ya, jelas kan dia punya toko sampai gede banget. Itu bukan orang kita, saya di situ salut sebenarnya. Bisa ya seorang cewek, yang penting kita berani untuk mencoba, itu semua pasti bisa gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, silahkan coba aja, pasti bisa. Ini agak sedikit sulit, keras banget. Cabut perlahan. Ini kotor, cabut ininya, keras banget. Awas perlahan nyabutnya, jangan sampai kena dinamo atau kena gulungan. Kotor banget ini. Mantap ya. Kita bersihkan dulu bagian dinamonya, bagian gulungannya maksudnya, dengan sikat gigi aja. Nah, bagi semua sahabat di rumah, barangkali ada yang punya keluhan ketika kipas angin macet, jangan sekali-kali memberikan oli ataupun minyak sayur atau minyak kelapa. Karena minyak sayur sama minyak kelapa itu untuk jangka panjangnya kena panas dia bukan semakin licin ya. Ini udah bersih, kita taruh dulu. Kena panas itu akan semakin lengket, jadi akan menimbulkan macet parah. Andaikan sampai enggak dimatikan, si gulungan dinamo itu pasti kena, pasti kebakar.
Soalnya dengan dia jalan setrum masuk, dinamo tidak mau bergerak, akhirnya menimbulkan panas berlebihan dan balik ke bagian dinamo bisa terbakar gitu ya. Itu kira-kira harus pakai apa tuh katanya ini kalau macet ya. Kalau macet itu kita harus minimalnya kalau darurat harus menggunakan apa namanya itu, kalau ada WD ya WD, kalau ada bensin aja tetesin gitu, supaya bersih dilap ya. Lebih bagus pembongkaran gini ya, untuk dibongkar karena itu udah pasti kotor. Tapi kalau udah dipaksa untuk hidup, ini untuk harus diganti ya, ini jelas harus diganti. Kita buka di sininya, congkel aja pelan-pelan, jangan sampai patah karena ini kalau sudah patah repot ya. Ini bersihkan, ini juga bersihkan sama. Semprot aja pakai WD ya lebih bersih. Pisahkan yang udah sekiranya bersih, ini semprot juga. Saya semua bersihkan ya, dibersihkan semua. Sudah bersih, ini juga bersihkan juga, pisahkan. Ini bagian satunya bersihkan juga. Kotor banget ini. Congkel juga yang bagian sini, tinggal masukkan, tekan masukkan, tekan yang gini ini sebenarnya lebih mudah ya, kleman yang pergantian bushing seperti ini dibanding dengan yang ada yang kleman kecil di bawah di sebelah sini. Itu lebih sulit. Kenapa sulit? Kadang-kadang keras, agak sedikit keras, dan kalau kita memaksakan itu bisa mengakibatkan si cangkelan ini patah. Jadi harus ekstra hati-hati ya, karena kita juga belajar, sama-sama belajar. Jadi alangkah lebih baiknya kita lebih berhati-hati untuk mengerjakannya, jangan terlalu terburu-buru juga ya. Ini harus diganti dua-duanya karena emang udah parah. Kita bersihkan dulu, ini juga bersihkan ya, sampai harus benar-benar rapi. Ini juga dibersihkan ya, banyak kotor. Lalu semprot pakai WD. Ini akibat dari menggunakan oli sampai seperti ini ya. Ini parah banget. Biasanya nggak seperti ini. Oli minyak goreng itu bisa mengakibatkannya seperti ini. Ini untung masih bisa ketolong di bagian dinamo ya. Kalau udah dinamo kebakar tamat semuanya, beres. Harus menggantinya dengan dinamo baru. Jadinya lengket, benar-benar lengket nih. Karena menggunakan oli, kalau nggak minyak goreng itu sangat bakalnya mengakibatkannya seperti ini, lengket. Ini kita coba hamplas di bagian sini karena ini hitam banget. Hamplas asal jangan terlalu dalam juga, mungkin kelihatan agak sedikit bening. Tujuannya supaya si magnet ini ketika ada strum dia ngikatnya lebih kencang, kayak bersih. Kalau tidak dibersihkan itu putaran akan juga pelan juga ya. Kita gosok. Ini udah agak sedikit bening-bening ya.
coba lagi ya untuk membersihkan kembali. Ini parah, masuknya parah ya. Lalu kita ngebersihan bagian as ya. As ini kotor. Ini lumayan, harus ada waktunya lumayan panjang karena ya kalau gak panjang sulit untuk mudah untuk dipahaminya. Jadi supaya cepat untuk dipahaminya dan memahami semua titik-titik mana yang harus kita cek, kita bersihkan. Jangan mengekip videonya ya, supaya lebih paham benar-benar detailnya. Ini gosok ya. Ini udah bersih ya, udah bersih, kita pisahkan. Tinggal membersihkan bagian baling-baling ininya kecil, spot juga bersihkan. Kotor ini. Pisahkan juga yang sudah bersih, kita pisahkan. Lalu bagian ini juga sempat, nah ini parah kotoran sampai lengket. Ini lengket nih, bisa karena menggunakan oli sama menggunakan apa itu namanya, minyak sayur atau minyak apa, akibatnya seperti ini, jadi gosong kayak digoreng seperti tangan. Gosong, orangnya juga gosong sih. Abaikan bercanda kita. Supaya tidak terlalu serius ya, kita bersihkan lagi untuk bagian-bagian sininya supaya lebih bersih. Bagian ini yang masukin kain ya, gosok-gosok maksudnya supaya bersih juga dalamnya. Putar. Ini udah beres ya, tinggal kita ke pemasangan ya. Kita ke pemasangan bearing housing. Ini harus ada penggantian 2 biji ya, 2 biji kita ganti. Dan yang melengkung ini ya kondisinya, yang melengkung ini yang di atas ini masukin lagi sesuai seperti semula. Tinggal kita coba tekan di bagian sini ya, ini tekan, ini ya, ini tekan sampai harus benar-benar rapat. Ini tahan pakai men dikit supaya melengkung, nyangkut. Setelah nyangkut dikit baru tekan menggunakan tang. Harus rapat benar-benar ya, karena kalau gak rapat nantinya akan goyang.
beres pemasangan satu ya, sebelahnya ya. Satunya ini jadi ini pasangkan kembali, lalu bagian ininya juga pasang, agak sedikit lurusin dikit supaya mudah masukin ini gini ya. Ini terlalu ini harus lurusin dikit terlalu melengkung susah masuk ke lubangnya ya. Tinggal kita pasangin. Tekan menggunakan sebelahnya juga sama ya. Kalau enggak ini tekan jadi ditaruh di bawah, ini angkat untuk mempermudahnya. Ini angkat, tekan pakai tangan yang satu, ini lipat ya, tekan. Satunya juga sama, ini masukin ke atas, ini tahan. Lalu yang ini lipat, nah beres. Lanjut ke pemasangan. Ini yang kabel, ada kabel ininya di atas ya, di bagian belakang. Nah, gini masangnya. Kalau kebalik ini bisa muternya kebalik, putar angin nggak dapet. Jadi harus diperhatikan juga ya untuk pemasangan. Ini paling kecil pasangkan, ring juga kita pasangkan, sebelahnya juga kita pasang. Ini sedikit kotor dari tangan, masukin. Ring ini juga masukin kembali. Kita coba pemasangan ya. Ini terlalu dalam, ring kurang satu, kita coba cari ring double ring ya. Kita tes pasang, lalu pasangkan kembali. Pasang baut, kita coba dulu kanan kiri satu-satu ya untuk mencobanya apakah ini hidup atau tidak. Harus kita pastikan dulu sebelum semuanya terpasang. Kita coba dua baut dulu dengan keadaan silang, dua baut dengan keadaan silang. Coba kencangkan, satunya lagi kita kencangkan. Kita coba untuk tes apakah ini hidup atau tidak. Pastikan dulu yang kita tadi benar-benar udah kencang, tetap supaya nggak miring sebelah ya di bagian bearing. Udah lancar ya. Ini baru dua baut. Kita coba. Sini ada belahannya kelihatan. Belah ini ya. Kita coba ini ke speed 1 ya. Lalu kita colokkan ke listrik ya, lihat ini apa muter apa tidak. Bismillah. Nah, berarti masalah beres ya. Kita coba colokkan di sini, lalu kita nyalakan dari speed. Ini udah pemasangannya. Bismillah, ini udah ada saya tandain ya
pakai kertas. Nah, ini nyala ya. Nah, segitu saja dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semua sahabat semua, dan salam dari saya semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan rezekinya ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.